dibagi L-nya berapa? 12. Itu ya. Terus BD ini berarti jepit ya. Berarti 4 EI per L kan ya. 4 kali setengah EI bagi L. Bagi L-nya berapa ini? 6 meter. Oke. Terus yang batang 9, batang CE, ini jepit, EI aja. Dibagi L-nya 9. Ini SF ya. Angka kekakuan SF-nya. Nah, SF ini yang penting adalah perbandingannya saja, Dek. Perbandingannya saja, ya. Jadi perbandingan dari yang dan yang CE. Kalau saya coret-coret, ini karena perbandingan 1, 2, 3, 4 ini adalah mengandung EI semua, ini bisa saya coret. Akhirnya saya tahu ini ada per berapa? 2/3 berarti sepertiga ya. Yang ini batang BC ini sama dengan 1, ini sepertiga. Oke. Ini tadi punya BC. Punya batang BC. Oke. Ini SF-nya sepertiga, sepertiga, sepertiga 1, maka bisa juga ini saya anggap ini sama dengan 1, sini sama dengan 1, sini sama dengan 1, tapi yang ini sama dengan 3. Perbandingannya gitu ya. Jadi dipahami ya. Ini 1, di sini 3, ini 1, ini 3. Oke ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Bisa. Yang lain kalau nggak jelas langsung tanya aja ya, Dek. Jangan diam aja. Benar ya? Pas terus ya. Ya. Yang lain nggak tahu. Ini peserta cuma 1 kok ya. Jadi adik ketemu ini 1, 3, 1, 1. Ya. 1, 3, 1, 1. Ini kalau membingungkan, ya tadi sudah saya contohkan hitungannya. Ya. Oke. Nah, sekarang ke angka distribusi atau DF. Untuk biar tahu DF-nya seperti apa, adik harus lihat gambarnya. Gambar di sini distribusi faktor, jadi lihat join yang sambungan di mana ya? Ada sambungannya di titik B dan titik C, ya kan? Berarti nanti ada distribusi faktor BA yang ke A, kemudian BC, kemudian BD. Ada 3 ya. Yang di C ada 2, yaitu ke CB dan CE. Kan? Nah, distribusi faktor BA berarti nanti kekakuannya BA dibagi jumlah kekakuan yang connect ke titik A. Berarti kalau distribusi faktor BA sama dengan ini 1 ini dibagi yang connect ke titik B ada berapa? Ada 1 tambah 1 tambah 3. Ya, ini 5. Oke. Distribusi faktor untuk BC. BC itu yang mana? Yang ini ya. Berarti
kekakuan dia 3 dibagi yang connect ke titik B ada berapa? Yaitu 1 tambah 1 tambah 3. Oke. Distribusi faktor ke arah D, yaitu DFBD, yaitu nanti 1 dibagi 5. DFBD. 1, 5. Bisa dipahami? Oke, saya teruskan. DF mana lagi yang ada? DF CB. Tulisannya jelek ya. DF CB berapa, Dek? Berapa per berapa? 3 dibagi 1 tambah 3. Berapa? 1 tambah 3. 4 ya. Oke. Oke. DFCE berapa? 1 per 4. Oke, ya. Ya. Nah, kalau sudah itu nanti kita masukkan ke tabel cross. Di distribusi faktornya cuma ada 5 macam, yaitu dari B ke A, B ke C, B ke D, dan C ke B, C ke E. Itu ya. Dari E ada dari D ada distribusi faktor ke sana nggak ada ya. Jadi nanti yang mendapat limpahan dari titik B itu adalah titik D, A dan C. Tapi A dan C kan sendi, A sendi nggak dapat. Jadi dari B nanti dilimpahkan ke titik D dan titik C. Itu juga titik E ini juga sendi, jadi tidak ada limpahan beban ke E. Oke, sekarang kita membuat tabel cross-nya dulu. Standar ya, titiknya mana, batang, DF, FPM, dan M akhir. Nah, dalam menentukan titik mana saja yang penting, yang ada momennya, ya tentu saja adik pilih yang ada jepitnya. Tadi A nggak ada toh ya, nggak ada jepit atau sendi dia. Nah, di sini yang jepit adalah titik D, kemudian B, ada jepitnya, dan titik C. Hanya itu aja ya. Di A karena sendi tidak ada. Di E juga karena sendi tidak ada. Ini bisa dibelah dua enggak ya tampilannya ya? Ini Pak. Ini apa? Two page. Oh, bisa. Oh, enggak bisa ya. Enggak bisa. Oke. Ini saya cropping dulu aja, bisa enggak ya? Cropping dulu ya, Dek. Emang enak kalau offline ya? Adik sambil buka itunya aja ya. Buka ininya saja di monitornya ya. Enggak. Kalau bisa saya snipping tuh coba.
Oke. Di monitor kelihatan kiri kanannya enggak, Dek? Atau cuma satu halaman aja? Oh iya, Deng, ini nggak bisa masuk ya. Satu halaman, Pak. Hasil croppingannya nggak masuk ya? Nggak masuk. Belum ada, Pak. Ya wis, nggak bisa ternyata. Split juga nggak bisa ini. Oke. Jadi ada titik D, B, C. Ini adalah titik-titik jepit ya, Dek. Ya, titik yang ada jepitnya. Oke, sekarang titik B. Tuh, B ya. B ini akan ke arah BD, BA, dan BC. Momennya ada 3 ya. Jadi di titik B itu nanti ada BA yang ke sana, ada BC, dan ada BD. Yang P ya TA. Jadi ada 3, ini titik B ini. Ini ada BA, BD, dan BC. Ya, paham ya? Di titik D nanti ada momen DB. Kita nggak tahu positif negatifnya, nggak tahu, asal panahnya dulu aja. Terus di titik C nanti ada 2, yaitu CB dan ada CE. Karena di sini ada titik E. Ya, paham ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, distribusi faktornya kita masukkan aja yang tadi hasil hitungan ini. Ada 0,2, 0,2, 0,6, 0,75, dan 0,25. Oke, RPM-nya kita masukkan hasil hitungan yang tadi, yang sebelumnya. Ada minus 10, berapa tadi? Nah, ini ada minus 10, 825, dan minus 3,75. Jadi titik B ada momen BA dan BC, di titik C ada momen CB. Ini murni kita ngitungnya pakai pendekatan awal, kita potong-potong per elemen, tapi itu tidak menunjukkan momen akhirnya. Makanya nanti setelah itu baru kemudian ada distribusi ke bawah ini, sehingga akan ketemu momen akhir. Oke ya. Sekarang kita mulai dari titik C atau dari titik B. Nah, kemarin saya jelaskan, hitung dulu titik B totalnya ada berapa, titik C totalnya ada berapa, cari yang besar, kemudian mulailah dari situ. Oke, minus 10,125 tambah 8,25, angkanya lebih kecil ya, kayak daripada minus 375 ini ya. Berarti besar yang 3,75, maka saya mulainya dari sini, dari titik C ini. Jadi dari titik C, saya pakai merah ya, atau biru dulu. Di titik C ini ada minus 375, ini saya kalikan dengan DF-nya, kalikan minus 0,25, ketemunya 0,838, dan kalau minus 375 saya kalikan 12. Oke, jadi ceritanya 3,75 ini saya transfer ke batang CB sebesar 2812 dan transfer ke batang CE 0,838. Nah, ditransfer ke batang CB, dia akan transfer ke
titik ke titik B-nya kan, sebesar seberapanya. Di sini dikalikan setengahnya, tandanya sama persis, sama positif ya positif, negatif positif. Tapi kalau yang tadi distribusi faktornya yang ini kalikan minusnya ya, D. Kalikan minusnya. Jadi walaupun distribusi faktor ini tidak mungkin nilainya negatif, tapi lebih bagus kalau lebih gampang nanti kita anggap aja itu nilainya negatif. Jadi kita kalikan negatifnya supaya ketemu berlawanan tandanya. Minus 375 minus 0, ketemu nih. Minus 0,75 kali minus 3,5 ketemu yang 2812. 2812 saya transfer ke titik B sebesar setengahnya. Sama-sama tanda. Sini positif, sini juga positif. Oke, kemudian di titik B ada minus 10, ada 8,25, dan ada tambahan dari titik C jumlah, kemudian saya kalikan dengan distribusi faktornya, baik ke BD, BA maupun BC. Jadi ini maksudnya ke arah sini, dan ke arah BC. Tergantung besar distribusi DF-nya ya. Nah, jadi ketemu 0,094, 0,094, 0,281. Oke. Yang B ke A 0,094 ini dia tidak ditransfer kemana-mana karena memang di A itu sendi ya, jadi ini diem. Nah kalau yang di D, BD maka saya transfer ke titik D sebesar separuhnya. Oke, di titik yang batang BC akan ditransfer kembali ke C, ini kalikan separuhnya juga 0,141. Ya, jadi ini ke titik C, ini juga dari titik B. Jadi B ini transit yang BA ini sebenarnya kalau A-nya itu jepit, dia ditransfer ke titik A, tapi karena A-nya sendi ya udah nggak usah diapa-apain, didemin aja. Ya, sampai sini paham? Oke. Kalau karena di D ujungnya nggak ada cabang ya udah didemin aja. Nah, tapi yang di titik C ini 0,141 akan didistribusikan juga ke CE dan ke CB, ke titik B dan ke titik E. Ini sebesar berapa dikalikan DF-nya. Kan? Saya ganti lagi warnanya ke biru lagi. Dari sini akan transfer lagi ke sini. Kemudian dari sini akan transfer lagi ke sini. Ini akan transfer ke sini. Ini transfer ke sini. Ini akan transfer ke sini. Oke. Kalau nanti kita teruskan akan makin kecil gitu ya, Dek ya. Oke. Kalau dikira sudah cukup, maka nanti kita jumlah mulai dari FPM ini sampai ke bawah. Ini kita jumlah. Ini juga kita jumlah dari sini sampai ke bawah ini. Oke, 0,047, 0,0 ketemu 0,053, sini ketemu 0,106, minus 1020, 9916, 0899, dan 0899. Ini sebaiknya adik cek dulu. Ya. Dalam satu titik B atau titik C, maka karena ini ada 3 batang, jumlah
tiap momennya ini totalnya harus 0. Jadi 0105 minus 10, 020 plus 9916 ini harus 0. Sama dengan 0 atau mendekati 0, pertanda di situ resultanya sudah stabil. Di titik C, minus 0899 dan 0899 positif. Jadi totalnya juga 0. Kalau sudah seperti itu, ya insya Allah benar. Tapi kalau salah, adik harus ngecek lagi sampai ke atas. Oke, sampai ke tabel cross ini ada pertanyaan? Izin Oke, Pak, mungkin mau saya tanya. tambahkan. Ya, Yang bagian 1, aduh ngeblur Pak, 1,4 berapa itu kok ya bisa benar. jadi, kan didistribusi jadi 3 kolom kan Pak, ada 0,281 sama 0,094 itu tadi gimana Pak? Dari Ini ya, 1,406 kok bisa jadi 0,281 itu? iya. Iya iya Jadi ini jadi 0,281 ini. iya. 0,281 ini sama dengan 1,406 dikalikan distribusi faktornya ini, Dek. Oh, ya. Sorry, ini langkah awal berarti jumlah dulu, Dek. Jadi 1,406 ditambah yang dari 8,25 dulu, tambah yang minus 10 ini dulu, baru dikalikan 0,6. 0,6. Kalau yang ini 0,094 berarti kalikan 0,2-nya, 0,2. minus ya, minus 0,2. Yang 0,281 ini berarti ini sama dengan 0,281 sama dengan 1,406. Ini yang dari C ya. Ditambah 8,25 ditambah berapa? Minus 10 ya. 25. Oke, ini kemudian kita kurung besar dikalikan minus 0,6-nya. Jadi emang yang tahap pertama itu Dek, ini dilibatkan Dek. Tapi untuk berikutnya seperti 0,281 seperti 0,053 ini kan dari C juga. Nah, ini nyebarnya cuma dikalikan DF-nya aja jadi 0,01, jadi 0,011, jadi 0,032. Paham, Dek? Paham, 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 Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi yang tahap pertama FVM di satu titik ini jumlah dulu ya, ditambahkan yang dari C. Kalau misalnya dibalik mulai B dulu ya, disebar, kemudian yang ke arah C ditambahkan dengan yang minus 3,75-nya. Oke. Paham, Dek, semua? Ya? Kita teruskan. Oke, kalau sudah. Nah, ini kita membuat free body diagramnya. Free body diagram ini sangat penting untuk digambar karena kita akan mencari reaksi-reaksinya ini. Nah, kalau saya lihat di pekerjaan adik kadang posisinya ada yang nggak berurutan atau ada yang sempit, sebelah sini lebar dan segala macam. Monggo diatur adik latihan lah sehingga nanti angka-angka ini space-nya cukup gitu ya biar adik nggak bingung. Jadi batang-batangnya dipisah, di sini ada gaya-gaya dalam yang perlu digambarkan. Okay? Nah, dari tabel cross tadi kita terjemahkan kita nyatakan di dalam gambar ini. Contohnya momen DB
Di sini ketemu positif 0,053. Momen DB itu yang mana? Yaitu di titik D yang arah B. Positif 0,053 berarti dia berlawanan jarum jam. Ya, muternya ke kiri. Ini 0,053. Kemudian momen BD positif 0,105 positif juga arahnya ke kiri 0,165. Ini momen BD. Ya, ini dan ini. Terus momen BA minus 10. Ini minus 10,02. Arah panahnya ke kanan. Adik jangan memasukkan di sini minus ya, jangan ya. Nanti tidak bingung ya. Jadi biarin aja angkanya tetap positif, tetapi anak panahnya ini saja yang adik nyatakan ke kanan atau ke kiri. Kemudian 9,916 ini adalah momen BC positif, dia muternya ke kiri berlawanan jarum jam. Momen CB minus 0,899 yang ini, panahnya yang ini. Kemudian momen momen CE positif, arahnya ke kiri. Ini yang ke kiri. Ini yang oke. Jadi dari tabel tadi kita tahu momen ini, dan ini sudah stabil ya, Dek. Di A tidak ada momen karena sendi. Di E juga nggak ada momen karena sendi. Kita punya momen ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, setelah momen tahu, kita gambarkan juga bebannya, kita mencari reaksi-reaksinya. Kenapa perlu reaksi ini? Karena nanti kita pengen tahu SFD dan momen di batangnya. Kalau ini kan tadi momen di ujung-ujung ya, momen di ujung-ujung. Kita nanti bisa tahu momen maksimum di batang ini berapa, momen di I berapa, dan seterusnya, reaksinya berapa, dan seterusnya. Sampai sini oke? Sampai free body diagram ini? Oke. Selain momen tadi, kita juga mengidentifikasikan di titik A ada RA, reaksi tumpuan sendi kan. Di A ada reaksi yang horizontal, RAH. Di titik B nanti ada RB1, itu yang ke arah kiri, maksudnya ke arah yang hubungannya dengan batang AB. Ada RB2 yang nanti hubungannya dengan batang BC. Ada juga nanti RBH, ini yang horizontal, hubungannya dengan batang BD, dan seterusnya ada. Nah, identifikasi ini berdasar itu tumpuannya sendi atau roll gitu ya. Kalau D ini juga ada sendi, berarti ada horizontalnya, dan seterusnya. Oke, kalau ini sudah, kita menghitung pakai statis momen biasa, pakai mekanika struktur 1 biasa. Ini batang AB. Batang AB sekarang saya punya apa ini? Batang AB, tumpuannya sendi, tumpuannya sini jepit, ada beban merata. Sebenarnya di sini kita sudah dalam perhitungan kan kita nggak memperhitungkan di situ sendi apa roll ya. Langsung aja sigma momen di B sama dengan 0, maka RA kali 9 ini muternya ke kanan dikurangi 4,5 kali 9 kali 1, ini itu 9, ini itu L-nya, ini itu Q-nya, ya, ini itu bentangnya, jarak setengah dari L. Oke. Ini arahnya ke kiri, maka negatif. Ini adik jangan bingung yang momen-momen ini ya, Dek. Oke, caranya ya. Dipisahkan ya, momen yang tadi saya ke kiri positif, kanan positif. Kalau ini saya hanya bicaranya ya.
kalau ke kanan ini saya ambil positif, ke kiri positif. Ini hanya berlaku untuk kalau sama dengan 0. Di MS1 gimana, Dek? Enggak salah aku nanti. Ini ke kanan 10. Atau kalau di MS1 itu, ya ini benar. Kalau MS1 bisa juga pakai, Dek siapa ya? Yang kemarin ke lab kayu? Iya, Pak. Siapa, Dek? Dina. Oh, ini Ada bingung nggak, yang Dek, nanti? Ini kok ke kanan positif, ke kiri negatif, padahal di sini sudah tadi ke kiri sudah positif paham, itu. Pak, yang itu, Pak. Udah ya? Iya, Pak. Oh, oke. Ya, saya takutnya salah itu adik-adik itu sebenarnya. Iya. Oke, ya wes ini aja. Ini ke kiri. Ya harus latihan lah. Jadi RA kali 9 ini apa ke kanan, minus 4 ini karena ke kiri, ini plus ini nih ya. Ini saya kanan, berarti saya kalau ini ke kanan saya ambil positif, berarti ini juga positif gitu ya. Atau adik juga bisa pakai gini, boleh sama aja. Minus RA kali 9, ini saya tulis saja biar nanti nggak salah paham. Jadi plus 4,5 kali 9 kali 0,020 sama dengan 0 dulu ya, jangan langsung hasilnya ya. Nah. Jadi walaupun ini sorry kebalik. Sembilan. Ya, jadi yang ini oren sama yang 5 ya. Ya. Malah bingung 563 ini ketemu. Oke. Oh ini dulu. Ini MS1 ya, Dek ya. Apa menghitung momen maksimumnya mestinya cuma momen maksimumnya di mana ini ya, sejarah X dari A 3,387 ini adalah RA. Ini adalah RA dikurangi X kali ini gitu Q beban meratanya sama dengan 0, maka X-nya ketemu 3,387 meter. 3,387 meter itu dari sini. Ini ada X. Ya. 3,387 meter. Momen maksimum sama dengan nah momen maksimumnya ya tinggal RA dikalikan X-nya dikurangi beban sebelah kiri dikalikan resultannya ini Q kali X dikalikan X per 2 jadinya setengah QX kuadrat. Ketemunya momen maks 1. Momen maks 1 berarti nanti di sinilah kira-kira. Ini mungkin jadinya melengkung gini ya. Jadi yang di B nanti ketemu negatif sini.
Ini yang momen maksimumnya ketemu 3,7. Oke, saya kira gambar BMD SFD seperti mekanika struktur 1 ya. Jadi adik nanti latihan saja. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Cik? Tidak, Pak. Ya. Oke. Kuncinya adik harus mencoba, harus latihan. Karena ternyata kemarin juga ada beberapa yang masih bingung kan, Pak ngitung SF gimana Pak ngitung DF ya. Padahal sudah beberapa kali toh saya ulang-ulang terus. Kalau nggak latihan bingung. Dan kalau adik mengerjakan walaupun nanti open book, itu bukan berarti adik mengerjakan sambil belajar. Ya, jadi adik juga harus tahu ini asalnya dari mana, langsung gitu. Nggak boleh lihat catatan ini dari mana ya, caranya gimana ya, itu malah nggak jadi nanti ya. Ini soalnya juga sudah nggak saya perbuat rumit-rumit. Atau malah kurang tantangan ya, Dik ya. Wah, kok soalnya mudah, Pak ya. Cari yang susah aja itu ya. Ya, sebenarnya itu nanti soalnya nampak mudah, tapi sebenarnya di dalam nanti ada apa hal-hal yang adik harus cermati ya. Adik harus teliti mengerjakannya karena mungkin aja ada jebakan atau mungkin ada variasi tertentu yang itu bisa dikerjakan kalau adik paham gitu. Ya. Oke, bisa difahami ada pertanyaan? Oh ini adik Zaki Rabani Asnur ada pertanyaan nih. Gimana adik Zaki? Enggak Pak, itu nggak sengaja kepencet Pak. Aman kok sejauh ini Pak. Ya. Ini soalnya belum saya buat fix final. Untuk balok ada pertanyaan enggak? Menerus. Enggak ada. Berarti sudah anggap bisa. Portal? Yang di momen maksimum di sini, momen di I, bisa enggak ya? Aduh, enggak ada jawaban. Siapa yang belum bisa? Oh ya wes, berarti udah bisa semua. Ya udah, kalau udah Insya bisa Allah, nanti Pak. kalau saya tanya-tanya terus, oke, dikira nanti saya nggak percaya ke adik ya. Ya udah, kalau nggak ada pertanyaan mungkin saya cukupkan sekian ya. Nanti ujiannya hari Rabu ya. Silahkan adik pelajari sebaik-baiknya. Insya Allah hanya balok saja wis. Ya, nah, untuk portalnya besok saya sambung mungkin pakai apa ya kayak kuis saja mungkin ya untuk tambahan nilai. Oke, Dek Paliasda Anis Garnenda. Permisi Pak, mau tanya Pak. Ya. Untuk penghitungan RAH-nya Pak, yang beban horizontal itu gimana ya Pak? Yang mana, Dek? Ya, Yang di kolom RBH3 ada ini. horizontal Pak. RBH3. Oke, ya kita coba ya. Kita ke bawah ya. Bentar, ini agak itu, Dek. Batang BC berarti yang batang vertikal ya, Dek. Contoh Iya, batang BD ya. Oke, batang BD. Ini masalahnya enggak itu ya. Kita kecilin aja ya. Biar kelihatan gambarnya. Iya caranya ben iso ketok kabeh ya. Oke, kita ngitung RDH coba ya.
RDH, aduh, lamanya oke. RDH ini kita pakai sigma momen di B sama dengan 0, Dek. Coba ya. Mana ini tulisannya? Ini. RDH. Adik sambil lihat catatan enggak apa? Kita mau mencari RDH nih. Ya. Oke, berarti lihat batang apa itu, Dek? Batang BD ya. Lihat batang BD. Ini batang BD nih. Oke. Sigma momen di B sama dengan 0. Oke. Yang bekerja kan ada apa ini? Ada momen ini, ada juga momen ini, dan di sini tidak ada beban kan ya. Oke. Berarti kalau sigma momen di B sama dengan 0, berarti kalau RDH-nya saya anggap ke kiri ini, berarti RDH saya kalikan panjang tingginya ini adalah 6. Ya, ini muternya kemana ini? Ini ya. B-nya yang saya pegang ya. Berarti ini dia muternya ke sana ya, Dek. Ke kanan, ya kan? Ke kanan tuh ini. Nah, kalau sana ke kanan berarti minus ini karena berlawanan arah. Minus 0,053. Minus lagi karena ini juga arahnya berlawanan, jadi 0,105 sama dengan 0. Jadi RDH saya asumsikan ke kiri, maka kalau sigma momen di B sama dengan 0, dia nanti muternya ke sana. Paham? Kanan. Yang berlaku lagi di sini ada momen. Momennya arahnya berlawanan, berarti negatif. Di sini arahnya berlawanan dengan RDH, berarti negatif. Adik cek di sini momen 0105 dan 0053 sama-sama arahnya sama ya. Berlawanan jarum jam, ini negatif, berarti ini juga negatif. Bisa difahami sampai sini? Bisa, Pak. Ini arahnya ke sini. Bisa, ini arahnya ke sini. Nah, nanti ini kita teruskan. Kita ke RDH sama dengan ini tambah ini, jadi positif ya. 0,053. Tuh, tulisannya 53 ditambah 0,106 dibagi berapa? 6 ya. Ketemunya positif toh? 0, artinya apa? Di sini positif, berarti arah yang saya asumsikan tadi ke kiri ini berarti benar. Arahnya sekian, arahnya ke kiri. Ini berarti arah RDH-nya ke kiri. Paham maksud saya, Dek? Adik nanti bisa lihat di ini, batang BD. Nih. Sampai RDH ini ya. Terus RBH 3 kenapa bisa langsung ke kanan? Adik boleh langsung pakai sigma momen di D sama dengan 0 boleh, atau pakai sigma gaya horizontal sama 0 ya. Di sini RDH 0,026, sini nggak ada beban apa-apa, ya sudah berarti ke bawahnya nanti juga harusnya 0,026. Atau kalau mau adik cek juga bisa pakai sigma momen di B sama dengan 0, sigma momen di D sama dengan 0, maka nanti RBH 3 dikalikan L sama dengan 0,105 plus 0,053 dan seterusnya. Sama, caranya sama. Pakai sigma momen ini. Sigma momen di B sama dengan 0. Kalau ini kan sigma momen di B sama dengan 0. Nah, kalau pengen RBH 3, adik pakai sigma momen di
D sama dengan 0 ya. Mau dicoba enggak? Ini MS1 lah yo. Oke, gimana Dek? Anis Garnenda, oke? Oke Pak. Dicoba ya. Kemarin udah dicoba sih Pak. Ini pakai sigma moment biasa. Dek. Udah bisa. Ini adiknya yang ke lab kayu kemarin, Po. Iya Pak, kemarin ya masih bingung di horizontalnya itu Pak. Apa plus minusnya itu karena itu kalau semisal asumsinya salah gitu terus gimana Pak? Dibalik. Oh. Jadi misalnya ya, misalnya di sini hasilnya ketemunya minus 0,026. Ini misalnya saya tak kasih merah aja ya. Sini misalnya ketemunya minus 0,026. Tadi kan saya asumsinya ini ke kanan ke ini kan anak panah ini toh. Ke kiri toh asumsi awalnya ya. Kalau ketemu positif ya berarti benar. Kalau di sini ketemu negatif berarti arahnya sebenarnya RDH-nya ke kanan. Itu Dek. Seperti adik simple beam kan gitu kan ya. Simple beam gini, ini ada titik A, ini ada titik B kan. Ini ada beban, ini misalnya ada beban di sini kan. Ini kan RA-nya saya asumsikan ke atas dulu tuh ya. Oke, kita coba asumsikan ke bawah ya. Ini beban RA ini saya asumsikan ke bawah. Oke, katakanlah saya nganyar lah. Di mana? Di sini ya. Nah, ini besar nih, panjang nih. Ini titik A, ini titik B. Kan? Ini ada beban. Katakanlah di sini 10 ton. Di sini 6 meter. Oke. Saya pengen tahu RA-nya berapa. Tapi ini karena nggak tahu ini arahnya ke atas atau ke bawah, ya kan? Nah, karena nggak tahu, ya udah. Ini saya asumsikan aja contohnya ke bawah misalnya. Atau pulpen ini. Oh, udah. Ini saya asumsikan ke bawah. Oke. Karena asumsi ke bawah, maka sigma momen di B itu ya sama dengan 0. Karena ini ke bawah, maka RA dikalikan L-nya 10, ini arahnya ke gini, muternya, ditambah 10 kali 6 sama dengan 0. Benar nggak ini, Dek? Kenapa ini positif? Ini positif karena semuanya arahnya ke kiri, toh? Atau bisa juga, Dek, kalau misalnya ini sigma RA kali 10, ke kiri 10, berarti juga minus 10 kali 6. Wes, podo ae. Ini juga arahnya ke kiri, ini juga arahnya ke kiri. Nah, dari sini kan RA nanti ketemu negatif nih, Dek. Ya. RA sama dengan minus 60 bagi 10. Sama dengan minus 6. Benar? Anak panah ini itu tidak benar. Berarti sebenarnya arahnya ke atas. Paham maksud saya, Dek? Halo? Paham Pak? Oke. Kalau Dek ini asumsikan ke atas, coba nanti kan ketemunya positif.
ini tadi ini ini dan ini kenapa itu karena biasanya kalau ke kiri kan negatif Pak, ya udah ini ikut aja negatif RA kali 10 minus 10 kali 6 sama dengan 0. Yang penting RA dan beban P ini kan satu itu ini apa? Satu arah. Ini negatif. Hitung nggih. Ada lagi pertanyaan, Dek? Makasih ya, Dek Ganenda ya. Iya, Pak. Jadi yang vertikal ini pun nanti itu. Kalau adik nanti coba aja dicek di batang CE misalnya. Ya, batang CE juga sama. Ini kita belum tahu memang ke kiri atau ke kanan karena kan kita nggak tahu beban-beban di atasnya. Siapa tahu RCH lebih besar. Kadang di A aja kemarin ada yang malah negatif ketemunya. Benar nggak? Siapa kemarin ya yang ngitung itu? Ini ada Iya, balok Pak. lurus kan? Ini ada titik A. Karena bebannya besar, bentar saya gambarkan. Gimana ya? Ini aja coba ya. Ini panjang baloknya kan, ini ada kok muncul gambar ini ya? Cek di mana ya? Sini aja kosong. Kalian jadi ini ya. Oke, ini aja wis. Orek-orek nggak apa-apa. Jadi tidak selalu ini ya, RA ini tidak selalu RA ke atas loh, Dek. Ya. Ini bisa aja RA-nya negatif. Kenapa? Karena pakai nomor mahasiswa kemarin, bayangkan ini ada titik batang AB, batang BC, batang CD. Kalau di sini bebannya besar, wes bayangkan besar banget. Di sini bebannya cuma ini, kan? Nah, ini karena bebannya besar, ke atas, artinya reaksinya malah justru ini ke bawah. Harus gandoli karena di titik di BC ini bebannya besar sekali. Ya. Bisa difahami, Dek? Nah, contohnya gini loh. Ini misalnya cantilever, ini ada tumpuan, ada tumpuan, ini A, ini B, ini ada beban di sini besar. Gitu warnanya ini. Ini ada beban P besar. Nah, di A ini kira-kira momennya apa? Reaksinya positif apa negatif ini? Di sini nih. Reaksinya ke atas apa ke bawah? Kayak jompat-jompit. Kayak jompat-jompit apa ya? Pengungkit. Nah, di A ini kira-kira negatif apa positif reaksinya, Dek? Negatif ke bawah. Negatif ke bawah. Di B? Positif apa negatif? Anak panahnya ke atas Positif. atau ke bawah? Positif ya, ke atas ya. Karena tumpuan ya. Tumpuan apa? Ya tumpuan di tengah ini dari beban. Kalau di A cenderung dia negatif, harus ada yang nahan. Kalau enggak nanti apa jenenge enggak imbang kan. Kalau di sini SFD-nya bisa gini toh. Ya. Negatif dulu baru positif di sini. Oke.
Ada pertanyaan lagi, Dek? Itu ya, Dek, siapa tadi? Garnenda ya. Ada beberapa hal perjanjian tanda momen di portal, dan momen kalau kita ngitung analisis keseimbangan momen pakai sigma momen tadi itu agak sedikit jadi perlu perhatian. Kalau di free body diagramnya momen ke arah kiri kita anggap negatif, ke arah kanan positif. Tetapi kalau adik pas ngitung sigma momen di B sama dengan 0, sigma momen di A sama dengan 0, maka di situ monggo aja kalau harus konsisten. Kalau kanan saya ambil positif berarti yang kebalikannya negatif, atau kalau yang ke kiri negatif atau ke kiri positif maka yang ke kanan negatif gitu. Jadi harus dibedakan ya. Hati-hati di situ. Oke, ada pertanyaan? Udah jam 9:30. Ya wis, kalau ada nggak ada pertanyaan mau ada kuliah tambahan lagi mungkin setelah UTS saja ya. Iya Karena Pak, tidak apa-apa. portal nanti akan itu Dek, dipakai Pak Agus juga. Jadi adik juga harus bisa portal yang portalnya ya. Tapi untuk UTS mungkin yang kalau aja dulu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang